Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online PKBM Pelangi Abadi Nusantara. Bersama saya Miss Dwi. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi pembelajaran IPS paket B kelas 7 tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini mendeskripsikan kehidupan pada masa praaksara. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita awali pembahasan materi tentang mengenal masa praaksara. Apakah yang dimaksud dengan masa praaksara? Mari kita bahas bersama-sama. Praaksara terdiri atas dua kata, yakni pra dan aksara. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, praaksara itu bisa diartikan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan zaman Nirleka. Nah, Nirleka ini terdiri atas dua kata, nir dan leka. Nir artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Jadi, Nirleka adalah zaman tidak adanya tulisan. Lalu, kapankah dimulainya zaman praaksara itu? Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi, belum mengenal dan menggunakan tulisan. Tulisan dijadikan sebagai pembatas masa praaksara karena tulisan merupakan hasil kebudayaan manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyimpan informasi. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui benda-benda peninggalan manusia yang hidup pada waktu itu. Nah, peninggalan manusia pada masa praaksara dapat dilihat melalui fosil dan artefak. Fosil itu adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup, baik berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang telah membatu. Lalu, artefak itu merupakan benda-benda berupa perkakas, senjata, perhiasan, peninggalan manusia praaksara. Misalnya, arca, kapak batu, manik-manik, dan lain-lain. Berakhirnya masa praaksara setiap bangsa di dunia itu tidak sama, tergantung pada kemajuan peradaban bangsa tersebut. Contohnya, bangsa Mesopotamia mulai mengenal tulisan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria mulai mengenal tulisan sekitar tahun 2340 sebelum Masehi. Dan bangsa Tiongkok mulai mengenal tulisan sekitar tahun 1028 sebelum Masehi. Lalu, kapan masyarakat Indonesia itu mulai mengenal tulisan? Masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan diperkirakan sekitar tahun 400 Masehi. Hal ini didasarkan pada penemuan Yupa, itu batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai di Muarakaman, Kalimantan Timur. Perkembangan kehidupan masa praaksara dapat dikaji melalui periodisasi atau pembabakan waktu dari masa ke masa. Adapun periodisasi masa praaksara terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan geologisnya, yang kedua berdasarkan arkeologis, dan yang ketiga berdasarkan perkembangan kehidupan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan geologis, periodisasi masa praaksara itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, zaman Azoikum, yaitu zaman belum adanya tanda-tanda kehidupan manusia. Yang kedua, zaman Paleozoikum,
yaitu zaman kehidupan makhluk pertama atau zaman manusia purba. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, disebut juga dengan zaman dinosaurus. Yang keempat, zaman Neozoikum atau zaman kehidupan baru. Periodisasi yang kedua berdasarkan arkeologis terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, zaman batu, terdiri atas batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tengah disebut Mesolitikum. Zaman batu muda disebut Neolitikum. Dan zaman batu besar disebut Megalitikum. Nah, yang kedua, zaman logam. Zaman logam ini terbagi atas 2 macam, zaman perunggu dan zaman besi. Lalu periodisasi yang ketiga, yakni berdasarkan perkembangan kehidupan. Terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, masa berburu dan meramu, disebut juga dengan food gathering, karena di sini manusia pada masa praaksara hidupnya masih nomaden, yakni mengumpulkan bahan makanan yang selalu berpindah-pindah. Kemudian yang kedua, masa bercocok tanam. Nah, di sini manusia pada masa praaksara sudah mulai mengenal budidaya tanaman dan beternak, sehingga pada masa bercocok tanam ini disebut juga sebagai masa food producing. Dan yang terakhir adalah masa perundagian, yaitu di sini manusia pada masa praaksara sudah memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Nah, setelah mengenal masa praaksara dan juga periodisasinya, maka selanjutnya kita akan bahas jenis manusia purba seperti apa yang pernah mendiami wilayah Indonesia itu. Nah, kita bahas di sini. Manusia purba disebut juga prehistoric people atau manusia yang hidup pada masa prasejarah. Ada 3 jenis manusia purba yang pernah mendiami Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, yakni manusia besar atau manusia raksasa atau manusia tertua di Pulau Jawa. Nah, ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941. Manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus, ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Nah, ini terbagi atas 3 jenis, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Lalu manusia purba yang ketiga yakni Homo sapien. Nah, Homo sapien ini merupakan manusia purba yang paling cerdas di antara yang lainnya. Terbagi atas 3 jenis, yakni Homo wachakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, kita ini termasuk jenis keturunan yang ketiga, Homo sapien. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.